Oke, sedikit review teman-teman. Kemarin kita sudah bahas tentang definisi organisasi ya. Organisasi itu apa ya kalau didefinisikan? Sekelompok orang yang akan mencapai tujuan bersama. Oke, sekelompok orang atau kumpulan orang ya yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Oke, bagus. Nizar. Oke, ada lagi yang lain? Untuk mengembangkan value yang besar. Value? Yang besar. Ya, oke, untuk mengembangkan value-nya ya. Value dari yang selama ini ada ingin dikembangkan. Oke. More value, create more value atau meningkatkan apa? Value creation ya. Ya, Pak. Penciptaan nilai yang lebih besar. Oke. Baik, Sana sama Nizar. Kemudian value creation sendiri apa itu? Atau value sendiri? Value di situ maksudnya apa? Yang bernilai, Pak. Apa itu yang bernilai? Bebas ya, Anda berpikir bebas, silahkan ya. Produk yang dibuat, Pak. Produk, bisa. Apalagi? Nilai atau manfaat itu kan banyak ya, bisa dalam bentuk. Untuk customer itu berarti apa? Produk atau service. Kalau untuk owner apa dia value itu? Keuntungan. Iya, profit ya. Profit, Ya, Pak. jadi value itu manfaat. Dia bisa berbentuk apa? Macam-macam. Ya, produk service juga ujung-ujungnya kan profit ya. Ujung-ujungnya. Jadi value itu manfaatnya untuk customer ya, produk service, ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa dikonsumsi oleh customer. Ya, dari barang atau jasa yang di-create oleh produsen ya. Kemudian oleh si produsen atau business owner itu dia dapat profit ya enggak. Terus siapa lagi yang kira-kira berkepentingan dengan value itu selain dari owner sama customer? Kalau ada pekerjanya di situ staff, employee, ada buruhnya gitu ya. Berarti labor ya di situ. Kemudian apa manfaatnya buat si labor atau employee? Mendapatkan upah, Pak. Upah bisa ya, atau in general apa disebutnya? Pingin more ya, getting more welfare, getting more salary, getting more benefit ya enggak? Nah gitu ya, jadi itu value untuk si labor ya. Sekarang value untuk yang berkepentingan yang lainnya siapa nih? Government ya enggak, pemerintah. Mereka butuh apa? Getting more apa? Value-nya apa dari sisi government nih, pemerintah? Apa value-nya? Mendapatkan uang pajak. Betul, ya, Averina. Pajak ya, tax, dan juga apa? Benefit dari pembangunan, dari program pembangunan lah ya, selaras atau inline with developmental programs ya, program pembangunan. Misalnya apa itu? Penciptaan lapangan pekerjaan ya enggak? Mungkin terkait dengan kesehatan, karena perusahaan wajib misalnya memberikan asuransi kesehatan ya, BPJS dan sebagainya. Jadi membantulah program pemerintah. Terus apa lagi? Untuk siapa lagi? Untuk lingkungannya enggak? Lingkungan tuh di sini masyarakat umum, public, general public. Masyarakat secara umum, mereka dapat value apa dari bisnis itu ya enggak? Dari perusahaan itu. Apa kira-kira? Secara umum mereka dapat apa? Oke, saya di sini bantu deh. Karena mereka juga di situ banyak pelaku bisnis ya di masyarakat secara umum, ada yang jadi supplier ya enggak? Ada yang jadi distributor kan ya enggak? Nah, jadi supplier berarti kan mereka juga bisa dapat keuntungan nih, karena si perusahaan ketika dia membeli faktor-faktor produksi input ya, raw material, bahan baku dan sebagainya kan dari masyarakat juga secara umum. Mereka dapat juga manfaatnya, value. Belum mungkin di situ ada security ya enggak,
Belum juga bisa jadi di situ ada masyarakat yang ikut bekerja, ya masyarakat sekitar, local people-nya bisa bekerja di perusahaan itu, ya. Kemudian juga mungkin ada yang jadi tadi ya untuk pengamanan. Kemudian juga apalagi? Ya mungkin mereka RT-nya bisa ikut minta bantuan untuk program RT, ya nggak? Berapapun itulah gitu. Jadi sponsor gitu. Banyak ya value-nya. Kemudian untuk tadi distributor ya, ada yang bisa kayak misalnya Gojek tuh, ya nggak? Gojek itu secara tidak langsung kalau misalnya teman-teman bisnis kayak online gitu ya, e-commerce. Itu kan bisa menggunakan mereka untuk delivery-nya gitu ya, delivery service-nya menggunakan mereka gitu. Nah, di situ ada value yang Anda bisa share, yang Anda bisa expand more ya, create more lah. Jadi si value itu, manfaat itu bisa ke banyak pihak yang berkepentingan. Oke. Nah, jadi secara umum ketika kita belajar tentang teori organisasi, ya teman-teman, topiknya adalah tentang konsep dasarnya sendiri di sini ya. Kemudian tentang struktur organisasi ya. Dimensi organisasi itu ada strukturnya, ada kulturnya gitu ya. Nah, ketika bahas topik desain perancangan organisasi, itu sebenarnya yang dirancang itu apa? Struktur dan kulturnya gitu ya. Kalau mau ditambahkan dengan strategi, tapi sesungguhnya ketika kita merancang struktur sama kultur atau budaya, kita pun sebetulnya sedang membuat strategi ya. Jadi strategi itu biasanya ya terkait dengan strukturnya, culture-nya, meskipun ada juga strategi dia, misalnya disebutnya business strategi atau operational strategi, ada yang tidak mencakup structure dan culture, dia straightforward ke masalah how to overcome the problem, to issue, maksudnya how to increase sales, ya bagaimana meningkatkan sales, penjualan, tidak mengubah struktur, tidak mengubah budaya culture misalnya, tetapi lebih ke taktik ya, atau misalnya ya strategi-strategi yang terkait dengan bagaimana menyelesaikan masalah itu ya. Nah, kemudian ada perubahan di organisasi ya. Perubahan organisasi itu pun bagian dari strategi ya. Jadi kenapa organisasi berubah? Itu adalah karena adanya tuntutannya enggak? Tuntutan perubahan baik dari dalam ataupun dari luar. Kalau dari luar itu biasanya karena ada yang kemarin kita bahas di manajemen strategi, kenapa? Karena ada ancaman atau peluang, ya enggak? Nah, ancaman sama peluang ini ya bisa juga dalam bentuk apa? Kompetisi atau persaingan ya. Nah, sedangkan dari dalam, dari internal itu kenapa? Karena ada misalnya keinginan untuk berubah dari dalam dengan melihat misalnya strength, kekuatan. Kita sudah punya kekuatan nih, tapi kok tidak dimanfaatkan, tidak kita utilize ya, tidak kita daya gunakan nih si strength itu. Kemudian kita punya weaknesses ya, kelemahan-kelemahan, tapi kok kita biarkan, tidak kita overcome ya. Jadi perubahan organisasi itu keinginan ya, awalnya adalah keinginan untuk berpindah status, berpindah posisi, bergeser level gitu ya, dari yang keadaan sekarang ini ke keadaan yang lebih baik ya, in the future gitu. Oke. Dan itu penting teman-teman ya. Itu namanya disebutnya adaptability ya. Adaptability itu kemampuan untuk menyesuaikan diri, berubah. Kita tahu ya kalau kita hubungkan dengan ya entahlah teman-teman percaya atau tidak dengan teori evolusi ya nggak? Masih ingat ya teori evolusi siapa? Darwin ya. Kita bahasnya secara ilmiah lah, tidak jangan dikait-kaitkan dengan masalah keyakinan agama, apakah itu benar atau tidak. Tetapi kita melihat bahwa dalam seleksi alam ya, natural selection itu siapa yang bertahan di dalam kehidupan ini dari zaman jutaan tahun yang lalu sampai sekarang,
itu adalah the fittest, ya enggak? The fittest species gitu. Spesies yang paling bisa cocok. Cocok itu di sini maksudnya adaptable, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, ya. Makanya disebutnya survival for the fittest. Ya. Jadi yang bisa survive itu, yang bisa bertahan itu adalah yang paling bisa fit dengan lingkungan, dengan perubahan, ya enggak? Bahkan ada quote nih, quote bagus dari Albert Einstein, ya. Albert Einstein bilang bahwa apa itu yang disebut dengan kecerdasan, ya. Dia bilang the measure of intelligence is the ability to change, ya. Jadi ukuran kecerdasan itu apa? Yaitu kemampuan untuk berubah, ya teman-teman, ya. Jadi the ability to change itu jangan disepelekan. Ya, kalau kita lihat nih perusahaan-perusahaan besar dulu besar, sekarang jadi kecil bahkan hilang. Bahkan ya kalah hilang. Nokia, ya nggak? Nokia kan dulu besar banget, ya nggak teman-teman? Atau misalnya apalagi yang terkenal lah, teman-teman mungkin lebih paham ya. Yahoo, ya nggak? Yahoo misalnya dulu besar sekali, dan semua orang tidak membayangkan bahwa Yahoo bisa ada yang ngalahin gitu. Tapi tahu-tahu Google datang, kalahlah dia gitu ya. Sekarang mungkin hampir nggak ada yang pakai emailnya, sedikit gitu. Ya apalagi itu pun bisa terjadi pada peradaban negara, ya. Dulu ada bangsa besar Maya, ya nggak, Aztec, ya nggak, apalagi tuh Mesir kuno, ya, kemudian Babilonia, Mesopotamia, ya kan. Dulu mungkin di Indonesia pun ada kerajaan-kerajaan besar, ya, Sriwijaya, Majapahit gitu. Tapi itu kemudian decline, even mereka kemudian hilang gitu ya. Nah itu kenapa? Karena tadi itu sama halnya dengan spesies kehidupannya. Dulu ada dinosaur, sehingga dinosaurus segala macam. Tapi kemudian mereka juga hilang. Ada apalagi harimau. Harimau di Pulau Jawa sudah nggak ada, ya. Nah itu kenapa? Karena tadi itu perubahan-perubahan tidak bisa diantisipasi. Nah kita pun bisa seperti itu. Organisasi pun sama, ya. Organisasi pun bisa bisa tidak bisa survive gitu, bisa hilang, bisa mati, bisa kalah gitu. Oke. Jadi di sini organizational change, perubahan organisasi itu adalah sesuatu yang pasti, ya, harus senantiasa berubah. Individu pun sama, harus senantiasa berubah. Oke. Kalau misalnya kita tidak mau menyesuaikan diri, tidak mau berubah, maka kita akan ada istilah digilas zaman, ya enggak? Misalnya contoh beberapa orang misalnya bekerja sebagai apa, dia tidak bisa menyesuaikan diri, gaptek dan sebagainya, akhirnya dia akan lama-lama tergerus zaman, ya enggak? Kalah oleh yang lain yang bisa. Nah, oleh karena itu kita pun sama nih, ya, dalam posisi sebagai apapun, sebagai mahasiswa, apalagi teman-teman sekarang menghadapi era yang disebut VUCA, ya. VUCA itu volatility, uncertainty, apalagi complexity dan ambiguity, ya. 4 itu. Oke, jadi VUCA, V-nya itu volatility. Apa itu volatility? Ya, itu tadi perubahan sangat cepat, ya. Tidak terduga lah gitu. Tak terduga, ya. Sama seperti kayak sekarang pandemi, ya enggak? Di bulan Februari kita baru dengar ada pandemi COVID-19 kan? Apa ini gitu kan, perubahannya sangat cepat nih, kita nggak tahu, mendadak gitu. Kemudian ambiguity, ini saya tampilkan deh VUCA itu apa ya. Nanti terkait dengan perubahan organisasi, ya. Nah ini dari Harvard Business Review, ya. Salah satu Harvard University kan salah satu yang paling ini, ya, bergengsi lah. Itu dibahas di situ, ya. Kalau dari situ, dari Harvard Business Review muncul satu temuan, itu pasti langsung mendunia, ya, dalam waktu hitungan hari gitu. Makanya ini pun dari situ. Kelihatan, ya, di situ ada, ya? Kelihatan, Pak.
itu biasanya disingkatnya VUCA. V dulu, V, U, C, A ya, VUCA. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Ini adalah era Anda nih sekarang. Ya. Jadi volatil, perubahan sangat cepat, tak terduga. Uncertainty nih ya, ketidakpastian tinggi. Tidak pasti sekarang itu ya. Kemudian complexity, kompleks, banyak faktor yang terlibat ya. Banyak variabel yang harus dipertimbangkan, dan ambiguity. Ya, unclear, nggak jelas. Banyak faktor yang tidak diketahui, unknowns disebutnya, hal-hal yang tidak diketahui ya. Sangat-sangat atau bisa dibilang tidak ada preseden sebelumnya, tidak ada contoh-contoh sebelumnya yang muncul. Jadi ini hal-hal baru. Ya, oleh karena itu, nah di sini ada approach-nya, ada pengertiannya atau ciri-cirinya, ada contohnya, kemudian ada pendekatannya ya. Teman-teman bisa lihat hbr.org ya. Harvard Business Review. Terus nanti kita akan bahas lagi ya tentang VUCA ini. Ya, contohnya adalah kejadian pandemi COVID-19 ini ya, teman-teman. Di mana perubahan sangat cepat ya, dari bulan akhir tahun kemarin ya, tahu-tahu muncul di China gitu virus ini, kemudian langsung menyebar ke seluruh dunia ya enggak, sampai sekarang belum bisa ditangani, kompleks. Nah, nggak bisa cepat ditangani, kenapa? Karena kompleks masalahnya ya enggak gitu. Kemudian ambigu kejadian wabah seperti ini yang bisa menyebar dengan cepat, itu mungkin tidak banyak case-nya. Kalau wabah yang mirip-mirip dalam arti wabah ya, pandemi itu sering lah. Dulu pernah ada SARS ya, kemudian ada flu burung segala macam. Tapi kan yang tingkat penyebarannya sangat cepat itu kan hampir-hampiran untuk manusia generasi ini kan belum ada contohnya. Sehingga penyelesaiannya itu tidak bisa dengan cepat gitu. Ya, kemudian ketidakpastian sangat tinggi ya. Kita nggak tahu nih sekarang, coba apakah pasti kapan pandemi ini berakhir? Ada nggak yang bisa memastikan? Nggak ada ya? Enggak. Uncertain, nggak pasti nih. Makanya orang kemudian ada yang wait and see, ada yang segala macam. Ini investor mau masuk juga mikir, Indonesia banyak ketidakpastiannya, ya nggak, misalnya begitu. Kompleks. Nah, makanya di era VUCA seperti ini, organisasi itu harus bagaimana kan gitu ya. Environment, kita harus mengenali environment kita nih, lingkungan kita. Karena tadi kecerdasan itu ditentukan oleh, ukuran kecerdasan itu adalah dalam bentuk apa? Kemampuan untuk berubah. The measure of intelligence is the ability to change. Nah, untuk berubah itu kita harus tahu dulu lingkungan kita, karena kita tuh menyesuaikan diri dengan lingkungan, ya enggak? Lingkungannya seperti apa, ya kita harus adaptable dengan lingkungan itu. Oke. Nah, oleh karena itu pahamlah VUCA yang ada di seperti apa. Ya. Contoh misalnya kejadian yang baru nih, Omnibus Law, ya enggak? Aturan perburuhan, ya enggak? Ada perubahan, ganti rezim, ganti aturan, ya kan? Itu contoh VUCA di Indonesia, ya nggak, teman-teman? Ada uncertainty, ada ambiguity, ada bisa jadi, ya kan? Ada volatility-nya, perubahan sangat cepat, pembahasan sangat cepat, pengesahan sangat cepat, misalnya gitu ya. Akhirnya reaksinya pun sangat cepat, akhirnya volatil tuh. Kepastiannya gimana? Berlaku nggak? Kita nggak tahu nggak, bakal berlaku atau tidak. Apakah di tengah jalan ada masalah nggak? Kompleks, ya kan, variabelnya banyak nih. Kenapa seperti ini gitu? Ya, oleh karena itu teman-teman sebagai bisnismen, sebagai ini nanti manajer di perusahaan itu harus bisa figuring out ya. Jadi kira-kira bagaimana cara untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan gitu ya. Oke, ini saya perkenalkan, nanti teman-teman silakan dieksplor sendiri ya. Harus banyak belajar secara mandiri nih.